Bait Effendi menanya, wahai Said, Ustaz, Syekh, kan Mullah Said, kamu apa pikirkan terkait Osmania? Kan Osmania hampir jatuh. Jadi dia kata Osmania sedang menhamil pada Eropa. Satu hari nanti dia akan melahirkan. Kan tak lama lagi Republik Turki baru itu kan anak lahirnya Eropa itu, dan dia kontrolnya Eropa. Jadi dia kata Eropa juga akan hamil satu Osmania. Itu juga satu hari nanti dia akan lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba RK Daslar. Jumpa kembali dengan YPU Edukasi Persahabatan Islam Utsmani. Kali ini kita mendapatkan tamu istimewa. Saya menyebutnya adalah Hoja. Masya Allah. Beliau tidak lain adalah Presiden Khairat Foundation di Indonesia, kandidat Dr. Jalal Akar MED. Hosgil ini saja. Masya Allah. Beliau asli dari Turki dan bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Beliau ini adalah ketua daripada Yayasan Khairat Internasional Perwakilan Indonesia yang berpusat di Turki. Ustaz, mungkin sebelum nanti kita masuk ke dalam tema materi kita, saya ingin bertanya apa itu sebenarnya Khairat? Mungkin bisa dijelaskan. Silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala rasulina sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad min al-azali ila al-abadi adada ma fi ilmillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama Mas Akmal, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini pada hari Jumat yang mulia, dan saya mendoakan agar semua sahabat-sahabat kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayang yang setinggi-tingginya. Kalau kita bertanya apa itu khairat, sebenarnya dia perkataannya itu khairat. Dalam Al-Quran kan kita membaca fastabiqul khairat. Khairat itu kata kebaikan. Kalau kata jamaknya khair itu khairat. Jadi Khairat Foundation sudah didirikan pada tahun 1974 oleh Ustaz Ahmed Khusrev Effendi. Beliau adalah penulis mushaf Al-Quran yang di depan kita ini. Ya, beliau adalah penerus Said Nursi Bediüzzaman. Penerus dakwah dari Bediüzzaman Said Nursi. Beliau mendirikan yayasan ini atas dasar untuk tiga mungkin bidang. Kita lihat ada yang salah satunya adalah dakwah, yang kedua pendidikan, dan yang terakhir adalah sosial. Ya, dia lembaga yang membawa konsep dakwah, pendidikan, dan juga sosial. Masya Allah. Ya. Sangat luar biasa. Cuman saya pengen tahu sedikit Ustaz, Khairat ini ada di beberapa negara? Ya, sekarang alhamdulillah saat ini sudah menghampiri 30 negara. Hampir 30 negara. 30 negara sudah ada perwakilan dan juga ada kantor cabangnya. Alhamdulillah. Dan di seluruh Turki sekarang ada saat ini di seluruh provinsi Turki melebihi 300 pusat di Turki. Berarti 300 cabang di Turki dan hampir di 30 negara untuk cabang luar negeri ya. Baik Ustaz, mungkin ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya. Ada lembaga Yayasan Foundation Turki yang boleh dikatakan sangat concern dalam bidang dakwah dan juga khususnya pada Al-Quran gitu ya. Nanti akan kita promosikan. Cuman tadi Ustadz menyebut pendiri inspirasi daripada Khairat adalah Bediüzzaman Said Nursi. Beliau seorang yang sangat fenomenal dan punya kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, khususnya di era sejak dari zamannya Turki Utsmani. Nah, ini menjadi satu tema kita Ustadz yang akan kita bahas terkait dengan peradaban Utsmani dan perjuangan dakwah daripada Bediüzzaman Said Nursi. Ustaz, mungkin saya ingin bertanya sedikit terkait dengan latar belakang daripada sejarah Turki Utsmani itu sendiri. Kita sama-sama ketahui Turki Utsmani adalah suatu peradaban Islam terbesar dan juga mungkin terakhir ya, yang begitu sangat mengokoh ya, dan pernah ada di 3 benua gitu ya, dan berusia lebih dari 600 tahun. Ya, benar. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan di awal Ustaz. Kira-kira faktor utama apa yang membuat peradaban Utsmani itu mampu bertahan sampai berabad-abad lamanya? Ya.
Ini luar biasa ya kalau kita lihat 600 tahun menguasai 3 benua itu hal yang memang unik dan banyak juga peneliti internal atau eksternal. Maksud saya dari memang kalangan kita muslim atau non-muslim atau orientalis, mereka semua sudah mengkaji dan sudah mereka meriset bahwa mereka lihat yang secara umumnya Utsmaniyah itu kenapa tahan lama, karena mereka memang ada satu gagasan yang begitu luar biasa dan ambil inspirasinya dari Quran dan Sunnah, dari kehidupan Rasul Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nizamul Alam. Nizamul Alam. Nizamul Alam artinya apa? Ketertiban dunia. Jadi mereka ini selalu ingin menegakkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku mati syahid. Kalau tidak mati, kan aku akan jadi ghazi. Kalau ghazi itu kan orang yang pernah berjuang tapi dia tidak mati syahid, kan masih dia hidup tapi sudah mengalami perang itu, dia sudah buat tugas yang sangat luar biasa. Maka saya lihat dalam Utsmaniyah, kapan mereka benar-benar memegang inspirasi tersebut, mereka tahan lama. Dan Rasul Mulia SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, bagi umatku kalau dia istiqamah ada 1 hari, kalau dia tidak istiqamah dia separuh hari. Apa artinya? Menurut beberapa ulama, mereka mengatakan bahwa kalau setengah hari itu adalah 500 tahun. Setengah karena kita lihat kan Abbasiyah, Umayyah, mereka juga bertahan 500 tahun total. Yang bangsa Arab menguasai dunia itu setelah zaman Rasulullah SAW, mereka setengah hari. Kemudian dengan Utsmaniyah juga, Bani Utsmani, mereka juga sudah setengah abad. Kan kita kalau putarkan ya, kalau kita kita bisa kata genap saja, maka ya 1 hari. Maka saya lihat jiwa mereka itu kan berjuang itu menegakkan nama Allah mulai dari zaman Utsmaniyah. Mas Iqmal tahu nggak berapa? 400 ada kemah, 400 wilayahnya Utsmaniyah, hanya 400 tenda dari sekecil itu. Tapi zaman tidak lama kemudian, zaman Yawuz Sultan Selim kan sebagai khalifah setelah Fatih Sultan Muhammad, dia khalifah pertama Utsmaniyah, sudah mencapai 20 juta kilometer square. Jadi dari hanya perkampungan 400 tenda menjadi 20 juta kilometer. Jadi apa rahasianya ini? Selalu mereka tidak pikir diri mereka, mereka hanya mahu nizamul alam. Mereka mau bawa ketertiban agama Islam itu kan, keadilan Islam itu ke seluruh dunia. Mereka bukan berjihad untuk mereka pecinta tanah. Mereka pecinta keadilan, pecinta mereka ketertiban dunia ini. Kan mereka tidak mau ada orang yang dizalimi lagi. Itu menjadi satu hal yang boleh dikatakan sangat luar biasa. Bahkan kita tahu ya, Turki ini bukan bangsa Arab, gitu ya, yang tidak punya langsung mungkin sanad kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Tapi karena mereka konsisten untuk menegakkan nizamul alam, ya kemudian bisa menyebar ke seluruh alam. Bahkan dapat mewujudkan satu hadis yang disebutnya la tuftahanna Konstantinia fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaiz dan itu bukan dari orang Arab, lagi-lagi dari orang Turki yang kita kenal adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, dan diteruskan oleh anak cucunya sampai kepada Sultan Salim dan lainnya seperti itu. Ini sangat luar biasa, Ustaz. Mungkin kalau bicara sejarah Utsmaniyah ini boleh dikatakan sangat istimewa bagi orang Indonesia, karena kita juga dulu memiliki hubungan hampir sekitar 500 tahun. Seperti itu, mulai dari Aceh, Jawa sampai ke daerah-daerah lainnya. Baik, Ustaz. Cuman mungkin kita juga harus memahami di mana di abad 19 akhir dan juga menuju abad 20 awal Turki Utsmaniyah akhirnya runtuh. Betul. Mungkin di sini nanti akan muncul sosok yang kita kenal sebagai Baidusan. Sedih sekali ya Utsmaniyah sudah hampir 600 tahun lebih, tapi ternyata Allah takdirkan di akhir abad 19 atau menuju 20 awal akhirnya runtuh. Dan kemudian di situ ada seorang ulama yang begitu saat kita kenal, yakni adalah Syekh Baiduzaman Said Nursi. Tapi sebelum itu kita coba pengen tahu, kira-kira di mana sebenarnya kemunduran Utsmani mulai terhindarkan? Apakah memang ada faktor internal atau dari eksternal menurut Anda? Bagi saya, Mas Iqmal, dia kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya, baik eksternal
dia spontanis, ya, bersifat spontanis. Maka kita nggak bisa kata hanya dia internal atau eksternal. Jadi dua-dua ada banyak faktor. Jadi kita kalau bisa mulai dengan faktor eksternal itu kan ada renaissance, kan ada perubahan, ada revolusi industri. Jadi Osmaniyah sudah ketinggalan dari situ. Ya, mereka tidak mengikuti zaman, mereka tidak merenew, ya kan, ya perbaharui apa namanya itu kan tadi misi yang besar tadi Nizamul Alam kan. Dari internal juga kita lihat mereka sudah masuk ke dalam zona nyaman, zona nyaman kan, seperti Ibn Khaldun rahimahullah bilang dalam kitabnya yang Muqaddimah itu, kalau satu bangsa, satu kaum sudah biasa dengan comfort, kalau sudah biasa dengan zona nyaman, mereka akan mundur. Ya, kita lihat Osmaniyah kan orang-orang yang tidak ahlinya masuk dalam birokrasi, kan mereka ada yang penyalahgunaan dalam ilmu politik. Karena pada awalnya kita lihat ada 3 unsur. Yang pertamanya adalah pemerintahan yang adil, kemudian ada darwish system, kan mereka yang kan waliullah, kan ada gerakan-gerakan mereka masing-masing. Bayangkan di setiap wilayah Turki, Anatolia, sudah ada banyak derwish-derwish, mereka keliling satu Anatolia dan mendidik masyarakat. Kita lihat yang itu juga faktor. Kemudian yang ketiga kita lihat ada juga businessman, kan banyak yang mereka ini ahli euran, kan ahli euran dengan jajarannya itu sudah meluaskan bisnis di seluruh Anatolia dan berdekatan dengan Anatolia. Maka mereka adalah sebenarnya pembuka awal, kan mereka ini terdidik, orang-orang yang imannya kuat, akhlaknya baik. Maka tiga unsur ini saling koordinasi antara satu sama lain. Tapi apabila antara tiga ini sudah ada yang kerusakan, maka makin lama kita lihat ada kemunduran zaman Osmaniyah itu. Berarti ada 3 pilar penting ketika itu ya. Berarti pada pemerintahan, yang kedua adalah derwish atau ulama bisa dikatakan sebagai para penjaga moral, dan yang terakhir itu adalah tujar. Mereka adalah para pedagang dan juga bisnismen, yang kemudian ahli Evran, ahiler kalau gitu. Ahiler, ya. Mereka ahli teşkilat kalau bahasa Turkinya ahli teşkilat itu organisasi ahli. Mereka ini konsepnya persaudaraan, selalu mereka ketemu. Tapi mereka orang-orang yang kaya, tapi kekayaan semua ini dipakai untuk darwish, untuk dakwah, untuk pemerintahan. Jadi mereka saling berkoordinasi. Apabila ini semuanya sudah jarak mereka sudah jauh, mereka ada gap banyak, maka mulailah terjadi fenomena yang kita tidak inginkan itu. Baik, Ustaz. Ini juga menjadi satu hal yang menarik, di mana kemudian ya kita sama-sama mengetahui juga kalau di zamannya kemunduran era Utsmani ini sempat terjadi konflik antara kekuasaan dari kesultanan dan juga kekhilafan menuju kepada negara yang boleh dikatakan sekuler seperti itu. Ini bagaimana akhirnya mempengaruhi identitas umat Islam di era akhir itu? Iya, perlu kita tahu bahwasanya sebelum saya menjawab pertanyaan ini kan, kalau dari zaman Rasulullah SAW sampai ke Osmaniyah itu madrasah dengan pondok sufi, mereka saling bersama, mereka saling toleransi, mereka tidak memisahkan, tidak ada dikotomi antara mereka. Tapi kita lihat makin lama makin antara mereka sudah mulai konflik. Jadi ilmu kalam kan, golongan ilmu kalam berada di madrasah, mereka menyalahkan pondok sufi, kan pihak pondok sufi itu menyalahkan madrasah, kan muncul juga sekolah-sekolah modern. Jadi saling mereka berantem antara mereka. Jadi sudah ada dikotomi antara mereka. Jadi saya lihat Osmaniyah itu ketika itu tidak dia menyadari bahwa harus ada perubahan, kan harus ada kembali menyatukan atau perpaduan antara tiga institusi. Kalau tiga institusi ini dapat diperpadukan, maka tidak akan terjadi secular system. Karena itu secular system sudah mulai, karena mereka lihat kan wilayah-wilayah barat itu sudah maju, kan malah ada antara golongan yang sekolah-sekolah modern, mereka bilang kan barat itu sudah menolak agama, mereka sudah maju, mereka sudah berkembang.
Maka kenapa kita selalu sebut Allah Allah? Sampai kapan kita sebut Allah Allah dan kita akan maju? Mereka kata tinggal aja kan agama kita langsung aja kan hanya fokus pada keduniaan, kita akan berkembang. Jadi sebenarnya dua-duanya kan ada masalah di sini. Saya lihat apa yang terjadi nanti setelah masuknya era Republik Turki yang baru, semua dia menolak keagamaan itu. Hanya ada revolusi dari Mustafa Kemal Atatürk. Semuanya itu yang hanya dia fokus pada nasionalisme dan terjadi di bawah khalifah semua umat Islam kan ada penaungnya. Mereka sekarang sudah jadi hal yang private. Semua mau hidup Islamnya hanya di rumah saja. Sudah mereka penjarakan dalam itu karena 17 tahun azan dikumandangkan dengan bahasa Turki. Terus kan atribut Islam semuanya diharamkan. Nggak bisa pakai hijab, nggak bisa pergi ke masjid karena masjid sudah dijadikan kandang. Banyak ulama sudah dibunuh, banyak diasingkan. Said Nursi juga kan termasuk antara mereka, sudah diasingkan. Malah lebih-lebih lagi. Jadi kita lihat setelah Republik baru sebenarnya banyak ada juga mungkin keindahan dari sisi mungkin ada kemasukan dari ilmu-ilmu sains, mungkin teknologi-teknologi barat mungkin sudah diadaptasi kepada warga Turki atau warisan Osmania itu. Tetapi terjadinya mereka sudah tidak ada lagi input-input agama. Tidak ada lagi mereka diasuh dengan input-input agama, karena sudah kan khalifah nggak ada kan lingkaran pertama itu khalifah. Lingkaran dalam lingkaran itu adalah ulama sudah terbunuh, banyak tidak mereka ataupun mereka diasingkan atau mereka itu reputasi mereka sudah dijatuhin. Kemudian ada satu lingkaran lagi namanya kita lihat kalau tadi kan khalifah, ulama, ada tentara Islam juga, semuanya tidak ada lagi karena Perang Dunia Pertama menyebabkan hancur semua tentara Islam. Maka kita lihat imannya masyarakat sudah terdedah, sudah terbuka kepada serangan atau serbu dari eksternal musuh-musuh Islam. Itu yang fenomena yang terjadi di Turki. Tapi saat ini alhamdulillah sudah 20 tahun lebih dengan yang terhormat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ada kembali di Turki sekarang mereka lebih ke arah keislaman insyaallah. Baik, Ustaz, berarti di zaman itu politik dan sekularisme begitu sangat kencang dan kemudian para ulama mendapatkan tantangan bahkan sampai ada yang dibunuh dan diasingkan. Lalu kemudian kita tahu ada tokoh di Indonesia tadi baik di zaman Said Nursi yang kemudian mencoba berjuang. Apa strategi dakwah yang digunakan oleh baik di zaman Said Nursi? Said Nursi adalah saya lihat yang cerdas orangnya. Allah berikan pada dia fotografi hikmat dan juga keberanian yang luar biasa, kecerdasan. Jadi karena itu kan dia dijuluk dia dipanggil sebagai Badi'uz Zaman, tidak ada bandingannya. Karena dalam 2 minggu beliau hafal Quran, dalam 3 bulan 90 jilid buku beliau hafal. Dan juga kita lihat beliau dalam hidupnya tidak tahu takut, tidak pernah. Siapapun, kalau seorang pasha itu kan pejabat tinggi atau seorang yang malah sampai Mustafa Kemal Atatürk, beliau selalu berdebat. Kalau ada sesuatu yang kebenaran, memang dia tidak diam dirinya, dia berani. Kalau beliau kata, saya tidak tahu 2 hal. Satu, lupa. Yang kedua adalah takut. Ya, jadi Badi'uz Zaman bukan takut dia mundur dari politik, tapi kita lihat Said Nursi kan Said lama aktif dalam politik sampai ke mungkin Republik Turki baru, pendirian Republik Turki baru. Tapi setelah itu kita lihat Said Nursi ganti strateginya. Sepertinya dia kecewa dari politik dan sudah Allah ilhamkan pada dia satu jalan yang dimana dipanggil menyelamatkan iman masyarakat. Jadi Badi'uz Zaman dari bukan secara vertikal, secara horizontal dia buat satu gerakan yang baru, dakwah bil fardiyah. Jadi beliau dakwah bil fardiyah bukan hanya seperti ceramah, dia jadi public figure atau dia akan jadi tokoh saja. Jadi ketokohannya dia menolak dan dia anggap ini zaman adalah zaman jamaah, senjata zalim semua mereka kan berkelompok.
kita juga harus membentukkan satu jamaah yang dari seperti Rasulullah SAW kan di Darul Arkam, kan mulai dari 1, 2 sampai 40 kan sudah tersebar. Jadi Said Nursi buat apa? Dia pikir cahaya untuk akal adalah ilmu sains, cahaya untuk hati adalah ilmu agama. Ini kan sudah ada muncul dikotomi antara dua-duanya. Dan beliau kata harus kita kembali menyatukan, bukan dia buat integrasi, karena ilmu wahyu itu kan semuanya, ilmu sains, apapun ilmu, dia dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari tauhid. Maka dia kata harus kita sintesis kembali, karena sudah dipisahin. Ya, kita harus kembalikan. Maka beliau dalam karyanya yang berjudul Risalah Nur, koleksi Risalah Nur ada 14 jilid, maka beliau mulai dia menulis terkait tantangan zaman itu. Dia lihat akar masalah problematika umat adalah iman. Ya, mereka ini kan ada yang menolak sains, ada yang hanya menerima sains, yang dia saling mereka kan berantem. Jadi Said Nursi kata, kalau kita mau cari kebenaran, kebenaran itu terletak pada sains dengan agama harus dibersamain, harus ada terpadu, beriringan. Karena dia kata kalau hanya pilih salah satunya, kita akan misalnya kalau hanya fokus hati, agama, kalau keagamaan saja kita akan jadi radikal, kita akan jadi taksub. Tapi kalau kita ikut hanya sains, kita akan menjadi orang yang skeptis ya, yani selalu ragu, selalu dia ada muslihatnya, tipu dayanya. Maka kalau dua-duanya kita kembali menyatukan, akan muncul hakikat dan semangat pelajar akan naik. Maka Said Nursi mulai dari awal, dari nol, dia mendidik, membangun manusia. Dia anggap politik itu kan dia kuasa dari atas, dia buah. Tapi kan akar pohon itu harus dikukuhkan, atau biji benihnya pohon itu kan harus ditanam dengan disiram dan lain sebagainya. Maka Bediüzzaman sudah buat satu, saya kata, politik yang lebih atas dari politik yang semasa itu. Jadi sudah dia sukses selama 30 tahun beliau upayakan, dan kita lihat pada akhirnya dia sudah sukses, sudah siapin Risalah Nur karyanya, dan banyak orang sudah menyelamatkan imannya dan kembali mereka menjadi insan-insan yang baik. Baik, itu berarti menjadi satu pembeda. Saya rasa mungkin ada beberapa ulama juga di zaman itu. Apakah itu yang kemudian membedakan cara dakwah Said Nursi dengan ulama-ulama yang benar sekali. Dan malah mereka ada dalam buku jurnal mereka sendiri pun mereka akui bahwa Bediüzzaman yang dia memilih jalan tepat, walaupun mereka tidak buat jalan yang salah. Kita tidak menyalahkan pihak manapun, ulama kan masing-masing ada pendekatannya, dan semoga Allah meridai semua mereka. Tapi kita lihat ada yang mereka menggunakan cara politik, ada yang menggunakan cara melawan dengan rezim, malah membunuh antara satu sama, seperti Syekh Said. Dia namanya seperti Said Nursi tapi bukan, dia beda orangnya. Jadi dia ajak Bediüzzaman, dia kata ayo kita berperang dengan Mustafa Kemal Atatürk. Tapi Bediüzzaman kata, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Kalau ini akan menyebabkan saling kita kan, anak-anak kita akan kan ini akan hanya membantu anarkisme. Said Nursi sangat benci dengan anarkisme. Dia kata saling kalau kita bunuh-membunuh, maka akhirnya nanti kan eksternal dari musuh-musuh luar kita kan mereka akan sangat senang. Jadi dia kata nggak bisa, kita tidak bisa buat begitu. Bukan kita akan membunuh rezim. Jadi strateginya Said Nursi, dia lihat politiknya British sudah menguasai Turki, walaupun Turki sudah tidak dijajah, sudah dia kalahkan berhasil musuh-musuh keluar dari Anatolia. Tapi sayang sekali kan rezimnya dunia global itu sudah diberikan amanah kepada yang pihak-pihak tertentu di Turki. Maka akhirnya Said Nursi memilih bukan jalan politik, bukan jalan militer, bukan jalan terorisme ya, bukan jalan fikih juga. Ada juga sebagian ulama mereka seperti Sulaiman Effendi kan, beliau luar biasa juga ya. Beliau pilih juga Sulaiman Hilmi Tunahan rahimahullah, beliau juga pilih jalan fikih seperti Mehmet Akif Ersoy, Elmalı Hamdi Yazır, mereka buat tafsir. Misalnya Elmalı Hamdi Yazır tidak dapat Mas Ekmal keluar dari rumahnya bertahun-tahun. Dia ulama besar, tapi nggak bisa dia keluar karena ketakutan. Dia mau hanya ilmiah saja.
Tapi Bediüzzaman saja kalau di Turki kita lihat sudah menyebarkan dakwahnya ke seluruh Anatolia. Antara yang lain dia berhasil. Baik, berarti betul. Berarti apa yang kemudian ditempuh oleh jalan Said Nursi dalam memanai jihad di perjuangan ya, seperti itu. Berarti lebih kepada dominan pada intelektualitas dan spiritualitas. Tidak. Beliau bukan hanya sekadar intelektualitas. Walaupun intelektualitasnya sudah kita lihat dia serapkan dalam karyanya Risalah Nur, tapi bukan bergerak dengan hanya satu pilar itu. Itu memang ada ilmu, memang ada. Tapi beliau lebih ke arah spiritualitas. Ya. Dia lihat zaman ini zaman jihad ma'ani. Dia kata dulu ada suyuf, ada pedang-pedang. Suyuf sudah sekarang dihapuskan. Sekarang suyuf kita, pedang-pedang Islam kan zaman Utsmaniyah mereka dengan pedang bunuh beramai-ramai kan. Secara bondong-bondong. Mereka bunuh banyak orang dan membuka banyak tanah, wilayah untuk keislaman. Tapi kita lihat Said Nursi kata sekarang suyuf menjadi huruf. Huruf itu kan dengan pena. Kita akan berjihad dengan pena. Tapi bukan hanya sekadar intelektualitas. Hari ini kan banyak ada juga scholar, ada bukunya, ada artikelnya kan, ada malah tesisnya, disertasinya, tapi tidak dibacakan. Tapi Said Nursi, bayangkan Mas Akmal, di Turki sekarang dari usia 7 tahun sampai 70 tahun masih ada orang-orang tertentu sampai hari ini tanpa berhenti mereka membaca, mengamalkan karya beliau itu. Jadi maknanya kalau tidak kuat, bisa nggak Mas Akmal orang berkumpul di lingkaran koleksi yang tidak dipahami, tidak berarti misalnya. Jadi Risalah Nur makin lama makin kita lihat dia muda, seperti ya kan dia tafsirnya Quran, dia inspirasi dari langsung Quran saja. Ketika Bediüzzaman menulis hanya sumber atau referensinya adalah Quran. Maka ada kemiripan juga. Quran kan lautan, Risalah Nur hanya satu tetes. Jadi dalam satu tetes kan ada juga sejumlah ciri-ciri khasnya itu, uniknya itu. Maka Risalah Nur juga semakin lama semakin mudah dan banyak orang ambil manfaat karena ada ma'nawiyat yang sangat luar biasa. Kan kita lihat juga Rasulullah SAW setelah perang Badar menuju ke Madinah, beliau kata sallallahu alaihi wasallam, kita akan dari musuh kecil menuju ke musuh besar. Sahabat-sahabat mereka kaget, ya Rasulullah, apakah sekarang ada musuh sudah masuk ke dalam Madinah? Tidak, dia kata, musuh itu di dalam. Dan nafsu kita itu dia kata paling musuh kita utama. Maka berjihad maknanya itu Mas Akmal bukan hanya zaman Osmaniyah, akhir Osmaniyah atau awal Republik Turki baru, malah hari ini juga masih dia harus kita pakai metode yang sama. Harus berjuang dengan nafsu kita dulu, baru kita dengan eksternal. Baik, saat ini sangat luar biasa ya terkait dengan dakwah yang sudah dilakukan oleh Bediüzzaman Said Nursi. Mungkin puluhan atau bahkan ratusan juta orang sudah membaca karya beliau gitu ya. Dan saya merasa apa pelajaran terbesar dari perjuangan beliau bagi kita semua hari ini? Saya lihat mungkin konsep yang paling saya lihat Bediüzzaman itu kan untuk dakwah kita semua, inspirasi terbesar adalah ikhlasnya beliau tidak mengharapkan kan wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Kan aku tidak mengharapkan apa-apa dari kalian, kan hanya mau menyampaikan hakikat ini. Jadi Said Nursi dia tidak pernah Mas Akmal dia minta dari orang. Dia tidak menerima zakat, tidak menerima hadiah. Kalau ada orang kasih dia pejabat, bayangkan Mustafa Kemal Atatürk sudah ada ini tertulis, sudah menawarkan kepada Said Nursi ketiga itu berapa banknot, ada uang ketiga itu, kalau saya tidak salah 300 lebih banknot. Jadi dengan Mas Akmal itu 1 bulan bisa beli 2 rumah. 1 bulan bisa kamu beli 2 rumah. Tapi dia menolak. Dia menolak apa ditawarkan oleh politisi tersebut. Beliau kata kamu akan jadi wakil rakyat umum Timur Turki. Kan Timur Turki itu konservatif dan Kurdish. Said Nursi juga Kurdish dan kan dia mau kuasai yang timur itu. Kemudian dia kata kamu akan jadi semacam mufti besar Timur Turki semua. Maka dengan itu syaratnya dia kan akan taat kepada Mustafa Kemal. Tapi dari zaman dia kata saya tidak akan menerima ini. Maka beliau kembali ke Wan dan mulai strateginya dia kukuhkan. Akhirnya Allah berikan dia ilham
Ya, ilham itu kan wa rabbuka ila nahl. Seperti lebah madu dia menerima wahyu. Ya, kan wahyu ada macam-macam kan, bukan wahyu yang Quran ya. Auzubillah, bukan kita bicara hal itu. Kita bicara apa ya, ilham, lintasan hati. Jadi oleh karena dia tafakurnya kuat, spiritualitasnya kuat, maka Allah menurunkan ke beliau satu hakikat, lalu dia tulis. Kadang-kadang di penjara, kadang-kadang ketika dia di tempat perasingan, kadang-kadang dia secepat ya 2 jam ada karya satu teks yang luar biasa itu. Dan dia pun kadang kaget gimana dia bisa menulis ini. Dia pun ambil manfaat. Coba bayangin risalah Hasyr Hari Kebangkitan yang beliau menulis, dia kata 50 kali lebih aku sudah baca dan setiap kali aku bilang alhamdulillah. Jadi orang bisa nggak baca bukunya, karyanya sendiri? Mungkin untuk koreksi saja 1-2 kali kita. Tapi 50 kali lebih dia baca risalah Hasyr itu. Jadi saya sarankan kepada semua penonton, risalah Hasyr harus dibacakan. Yang sangat bermanfaat untuk kan, karena dalam Quran 1/3 ajaran kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah hari kebangkitan, Hasyr. Bagaimana kita akan bangkit. Kira-kira itu, dan saya tambah Mas Akmal, konsistensi beliau, ikhlas, konsistensi. Dan yang ketiga, beliau adalah seorang merdeka. Seorang yang merdeka, tidak dia ya hur insan ya. Hur Adam, betul. Kan ada filmnya itu. Hur Adam tidak pernah dia tergantung pada mana-mana pihak. Kalau dia rasa dia akan lapar hari ini, dia tidak pikir aku lapar atau tidak. Jadi dia sangat independen. Jadi independensi Said Nursi itu luar biasa. Saya sangat menyarankan kepada semua dai-dai, saya bahkan, karena rizqu ala Allah, rezeki kita tidak akan berubah. Allah sudah menulis, sudah tetapkan ya. Itu mungkin kira-kira inspirasi untuk hari ini. Luar biasa ya. Berarti memang keikhlasan, konsistensi, dan kemerdekaan dan independensi ya. Atau kebebasan dari apa, kuasa-kuasa politik. Harus kita jauh dari politik yang jahat ya. Bukan kata saya bilang di sini, ada banyak orang politik juga yang sangat, mereka spiritualitasnya kuat, imannya luar biasa, dan mereka sangat penasaran untuk membantu masyarakat. Baik, ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Cuman saya juga pengen tahu juga pandangan beliau, kan beberapa kali sempat menulis terkait dengan siapapun yang mau mengajak dia berdebat gitu kan. Silakan Anda tanya, sampai kemudian saya tidak akan bertanya tapi saya akan menjawab gitu. Bahkan beliau mengajak para saintis, para scholars yang notabene mereka adalah ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan gitu. Menurut Ustaz, apa sih yang kemudian menjadi peran daripada ilmu pengetahuan dari perspektif baik di zaman Said Nursi? Sebenarnya ini bukan hal yang dia sombong ya, bukan sombong, karena ada mimpinya. Dalam mimpinya dia mimpi Rasulullah SAW, sudah terjadi kiamat dan dia mencari Rasulullah. Akhirnya dia pikir kalau semua orang kan akan lalui titian sirat. Maka dia tunggu di titian sirat itu, jembatan sirat. Ya, dia lihat semua orang masuk. Akhirnya Rasulullah datang dan dia cium tangannya. Dia yang cerita, ini dia memang real ini. Kan beliau tidak pernah bohong. Kita percaya ya mimpinya. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, mohon diberikan pada saya ilmu. Saya mohon berkenan Allah berikan saya ilmu, mohon jadi wasilah. Jadi Rasulullah senyum dan bilang, wahai Said, kamu akan diberi ilmu, tapi dengan syarat jangan kamu menanyakan kepada umat. Tapi biar umat yang hanya tanya kepada kamu. Yang ilmu ladun, kalau ini dipanggil ilmu yang diberikan. Kan ada orang mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis sendiri dia mencapai keikhlasannya, tapi ada juga Allah yang sudah Allah sudah belanja dia, Allah sudah ambil nyawanya dan berikan keikhlasan ke orang itu. Jadi Said Nursi adalah orang yang mukhlas dan juga diberi ilmu ladun. Menurut saya banyak, sudah 17 tahun saya memang banyak selalu baca, hari-hari malah saya baca, saya lihat memang ada ilmu ladun, hikmah beliau yang sangat dia kuat. Jadi saya lihat bukan dia hanya sepertinya sombong ya. Dan kedua, Mas Akmal, sayang sekali tadi saya mungkin tidak sempat bilang juga apa keruntuhan Utsman, yaitu steknisme atau statisme yang dalam intelektual itu. Mereka kan stagnasi. Mereka ini sudah kebekuannya. Mereka sudah beku. Maka pelajar hanya hafal apa yang guru itu sudah ajarkan. Mereka tidak mau pikir, tidak mau mereka debat. Jadi karena itu Said Nursi ketika ke
Istanbul hari pertama kan langkah pertama dia itu dia pergi ke Şekercihane di Fatih di Çarşamba, ada satu semacam hotel yang kecil, maka dia tempel semua di pertanyaan bisa ditanyakan, tapi tidak akan ditanya di sini. Saya tidak akan tanya apa-apa. Maka ulama dan mereka sangat antrian, ada anak-anak yang hebat itu kan, mereka suka menuntut ilmu, mereka datang bertanya Mas Akmal, langsung dia jawab semuanya secara dia mesin otomatis dia jawab. Akhirnya yang datang juga rektornya Azhar, namanya Syekh Bahit Effendi. Syekh Bahit Effendi menanya, wahai Said, Ustaz, Syekh kan Molla Said, kamu apa pikirkan terkait Osmania? Kan Osmania hampir jatuh. Jadi dia kata Osmania sedang menhamil pada Eropa. Satu hari nanti dia akan melahirkannya. Kan tak lama lagi Republik Turki baru itu kan anak lahirnya Eropa itu kan, dia kontrolnya Eropa. Jadi dia kata Eropa juga akan hamil satu Osmania. Itu juga satu hari nanti dia akan lahir. Hari ini Mas Akmal kita lihat hanya di UK sudah ada 50% orang Muslim. Hampir separuh dari sudah populasi sudah mencapai 50. Di France juga, di Jerman juga. Kita lihat Islam semakin berkembang, dan satu hari nanti mungkin orang-orang yang akalnya cerdas ini kan sudah ada sains itu, mudah-mudahan hati mereka juga terisi sains Islam, maka mereka akan lebih hebat dari Osmania mungkin. Wallahu alam ya. Kita lihat begitu. Maka itu Bediüzzaman kenapa menanyakan, bukan sekadar hanya dia menonjol diri, malah dia tidak suka menonjol diri orang. Maka itu yang dia ajak supaya mereka berpikir dan mereka menanya, karena ilmu itu khazanah, pertanyaan adalah kuncinya. Baik, Masya Allah. Kira-kira begitu. Berarti memang ada semacam visi peradaban Islam yang akan dilahirkan dalam ilmu pengetahuan, khususnya daripada tadi Osmani mengandung Eropa, tapi Eropa akan mengandung Osmani. Itu kemudian nanti akan lahir peradaban Islam daripada di Eropa itu ya, kalau kesadaran. Secara pribadi ya, saya lihat ada dua peradaban Islam akan muncul, satu di Eropa, yang kedua saya lihat di Asia Tenggara. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Indonesia, tapi banyak juga saya lihat kan Jepang. Wallahu alam. Tapi kan ini hanya Allah yang tahu. La ya'lamul ghaiba illa Allah. Tapi ini hanya tebakan saya lihat prediksi ya, prediksi saya. Baik Ustaz, ini mungkin menjadi satu pertanyaan yang pamungkas terakhir ya. Kalau misalnya seandainya Ustaz, Bediüzzaman Said Nursi hidup di era ini gitu ya. Kira-kira apa metode dakwah yang akan bisa dilakukan dengan adaptasi? Saya lihat Bediüzzaman salah satu ciri utama beliau dia tidak tahu batas. Tidak tahu tantangan, tidak tahu ada orang hambat dia, dan walaupun 3 kali beliau kan dihukum gantung. 3 kali ya. Tapi dia bebas kan, selalu lepas dia. Kan berapa lama, hanya 2 tahun ya, 2 tahun dipenjarakan, 30 tahun dia selalu ditekan. Tapi Bediüzzaman kan kita bilang tadi hurada, tidak pernah dia kan merasakan dia ini, walaupun ditekan dia kata Allah senantiasa kan, la takhaf innallaha ma'ana, Allah bersama saya. Jadi saya kira Bediüzzaman kan dalam waktu, coba kita bayangin bersama-sama, ketika tantangan dakwah terlalu banyak kan, bagaimana dakwahnya luar biasa kan, dia sebarkan kan tulisan tangan itu tidak ada mesin cetak. Di Salanur kan dari tangan ke tangan sudah tersebar seluruh 600 pusat di Turki. Malah Papa kalau dalam bahasa Turki Pop ya, yang Paus pun sudah menerima surat dari Said Nursi ketika beliau dipenjarakan, ditindas. Malah yani rezim di Turki itu mereka kaget, gimana dia hubungi dengan orang lain itu, gimana sampai mereka kan, saya bilang tadi, politiknya lebih atas dari politik yang mereka itu hanya arahnya ke dunia itu. Jadi Said Nursi oleh karena sudah bernaung di bawah sang pencipta alam ini, komandornya alam, oleh karena dia sudah bernaung di bawah penguasa alam ini kan, penguasa Turki ini siapa? Ya, kecil. Dia juga kan tidur waktu itu dia nggak bisa tahan mengantuk, harus masuk toilet kan, siapa dia? Kan dia dibandingkannya dengan Allah SWT. Maka Bediüzzaman tidak pernah kalah kepada penguasa-penguasa rezim. Jadi coba bayangin kalau hari ini
seperti sekarang luar biasa kan, ada algoritma, ada apa namanya, Badiu Zaman mungkin akan anggap madrasah listrik, madrasah elektronik digital. Mungkin beliau akan buka Mas Akmal, dan saya sekali lagi ucap terima kasih atas kesempatan ini. Badiu Zaman mungkin akan menggunakan kesempatan seperti ini ya. Bikin podcast dia akan menggunakan sistem algoritma dan bukan buat video-video, tapi beliau selalu kan orang pragmatisme yang dia pakai itu untuk umat, bukan untuk pribadi. Dia memang selalu pikir umat, pasti dia akan gunakan ini algoritma dengan itu yang tadi medsos, media sosial, dia akan pakai banyak, kuat sekali, kencang hari ini. Betul. Ini menjadi suatu era yang boleh dikatakan akhirnya dakwah bisa tersebar lebih luas, bahkan tanpa sekat negara lagi, seperti itu. Dan saya lihat Said Nursi pasti akan cari orang yang ahli dalam bidang masing-masing. Itu salah satu impian besar beliau adalah, misalnya ada orang yang kuasai media, ada orang kuasai politik misalnya, dia tahu sejarah, dia tahu sains, biologi misalnya kan, dia akan kumpulkan semua orang ini kalau sudah ada anggarannya yang mudah-mudahan kan. Saya kira, saya juga pernah sebenarnya tanya ke AI, kalau Said Nursi datang ke zaman kita ini, dakwahnya dia akan buat seperti mana? Seperti apa ya dakwahnya? Karena kan kita juga mau belajar, Badiu Zaman sudah meninggal. Kita kan belum ada kewalian, mau jumpa beliau dalam mimpi semuanya kan, kita dosa banyak. Maka saya tanya ke AI, dia kata kalau Said Nursi datang, pasti dia akan gunakan media. Dia akan sebarkan dakwah, bukan hanya buat lingkaran seperti dulu kan, kajian. Orang sekarang tidak. Kalau Gen Z hari ini, mereka tidak mau dengar kajian saja. Mereka suka ngobrol, suka santai. Kalau bahasa Turki kan kami panggil sohbet. Sohbet itu sangat metode Rasulullah SAW, sangat cocok juga zaman kita hari ini. Masya Allah. Baik, saat ini sebagai penutup, di depan kita ini ada Al-Quran. Mungkin Antum bisa jelaskan, ini Quran apa? Yang ini Quran mushaf, kami panggil tawafuk. Kalau Quran mushaf tawafuk ini seperti biasa Quran yang hanya tata letaknya yang berbeda, visualnya saja berbeda. Kalau Rasam Osmani kan dibacakan di Indonesia. Ini ditulis langsung oleh pendiri Khairat. Iya, pendiri Khairat Foundation. Kalau yang idenya yang dapat Said Nursi, kalau ide dari Said Nursi, perintisnya beliau, tapi yang menulisnya adalah, yang merealisasikan hasrat Said Nursi adalah Ahmed Husrev. Antara 10 calon, beliau yang mendapatkan, walaupun bahasa Arabnya atau dia tidak hafizul Quran kan, dia tidak ada kuasai bahasa Arab, dan tidak ilmunya setinggi dengan 9 Badiu Zaman dan 9 anak murid yang lain, tapi beliau dapat menulis ini. Kita lihat ketika itu Badiu Zaman Said Nursi kan lihat dalam kitab mushaf yang Rasam Osmani, hampir nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara visual, secara vertikal dan horizontal, kayak dia simetris. Itu namanya tawafuk. Kalau kan kata lawannya tasaduf dalam bahasa Arab. Tawafuk artinya keharmonisan antara dua hal yang berlaku secara luar biasa, yang tampak, yang keindahan dalam mungkin keserasian, bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia keserasian. Jadi kan contoh dalam Mas Akmal, saya ada dalam tangan saya kacang-kacang berlainan, kacang walnut, kacang yang lain, saya lemparkan dan semuanya ikut sejajar. Pasti kan ini kata nanti Mas Akmal, Jalal ini ada ini ya, kesaktiannya, ada keramatnya ya, padahal tidak. Jadi kan luar biasa. Dalam ilmu matematika kita nggak bisa kan, ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi antara banyak kemungkinan, bagaimana dia sudah ikut jajar yang sama, bisa sejajar dia kan. Jadi dalam Quran kita lihat ada perkataan-perkataan khusus, mereka sudah sejajar. Seperti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, ada 2.806 lafaz Allah dalam Quran ini, kan kita bisa ditunjukkan sini ya. Mungkin nanti bisa dilihat, diperjelas ya, tim editing gitu ya. Di sini ada lafaz-lafaz mungkin seperti kata-kata. Misalnya di sini kan ada lafaz Allah di baris yang berbeda, kan. Kemudian di sini ada juga baris yang berbeda, di sini ada juga semuanya sejajar, tidak dia lari. Kalau sudah 2 kali bertemu, tawafuk sudah berlaku. Jadi 2.806 lafaz Allah tidak ada kecuali, semuanya sejajar, simetris. Malah di halaman yang berbeda juga. Kadang ada halaman di sini lafaz Allah dia bertemu dengan lafaz Allah di seberang. Contoh dalam surah Al-Baqarah kita lihat
kalau harap di video ini bisa dilihat. Ya. Contoh ya Mas Akmal, kalau lafaz Allah Subhanahu wa taala di sini, kalau kita tutup dengan halaman ini dia akan bertemu dengan yang di pinggirnya. Dia akan naik atasnya. Allah. Ya, ini bukan setting. Bukan setting. Yani Said Nursi ketika menemui ini, beliau kata memang dalam Al-Quran sudah ada bukti mujizat ini. Kami akan enggan bilangnya mujizat. Karena kan ini tidak wajib semua orang harus percaya. Betul. Kan kita hanya menganjurkan. Kita motivasikan orang baca ini karena ada keindahan Al-Quran. Salah satu keindahannya. Jadi Said Nursi lihat, Masya Allah, Tabarakallah, hampir semua lafaz Allah dan banyak juga kata terbitan yang sama. Ada perkataan bihi misalnya, kan misalnya hudan, semuanya dia bertemu antara satu sama lain harmonis. Ketika beliau tangkap ini, jadi hanya arahannya begini, dia kata ikut saja acuan dari Syekh Hafiz Osman Effendi. Beliau seorang khattab, juru khat yang menulis 107 kali Quran. 107 kali. Dan akhirnya dia wafat atas Quran yang terakhir. 107. Apa penemuan beliau? Allah mengilhamkan beliau. Dia setiap halaman mulai dengan dia 15 baris, mulai dengan mulainya ayat, habis dengan habisnya ayat. Dia tidak terpotong ke kiri. Jadi kan Quran lama kan tebal, kadang ada kanan itu layoutnya kan dia 9, ada yang kan dia tidak match. Jadi beliau dia ambil ukuran surah paling pendek untuk yang secara horizontal dari kanan ke kiri. Beliau ambil acuan surah paling pendek yaitu Ikhlas. Kemudian dia ambil ayat yang paling panjang untuk yang tinggi. Akhirnya muncul secara tidak setting, tidak sengaja, setiap halaman dalam Al-Quran tanpa kecuali dia jadi Quran pojok. Kalau orang Indonesia bilang. Maka Said Nursi dia seperti scholar kan sekarang ada di kita kan kalau master PhD kan kita buat literature review. Jadi kan kita menambah sesuatu apa yang sudah dilakukan. Jangan kita seperti tiba-tiba muncul seorang scholar. Maka Said Nursi saya lihat sangat concern hal ini. Beliau juga kan scholar. Maka dia ambil Quran yang sudah memang disumbang kepada umat itu, dia naikkan sesuatu atasnya. Jadi dia minta jangan tiadakan apa yang ada dalam Quran. Hanya antum menulis dengan ikhlas. Jadi antara 10 kan masing-masing mereka ambil kandidat 10 orang ambil 3 juz masing-masing. Mereka kembalikan ke Said Nursi. Said Nursi kaget. Dia kata, wahai Khusra, kalau kamu ada bakat, namanya itu kamu tidak campur bakat kamu ke dalam Quran ini. Bakat kamu adalah kamu tidak masukin bakat kamu, karena kamu hanya serah diri pada Allah dan hanya ikut arahan saya, acuan, maka muncullah Quran ini. Dan akhirnya Said Nursi putus, Khusra, di samping kamu menulis Risalah Nur kan 600.000 naskah juga, Khusra Effendi menulis Risalah Nur juga kan dalam waktu yang sama dia menulis Quran. Ini hasil 50 tahun, 9 kali beliau tulis ulang, dan akhirnya Khairat sudah dapat pada tahun 1983. Sudah kami siapin untuk cetak pertama Juz Amma. Kami mulai dengan Juz Amma. Alhamdulillah hari ini di Turki nomor satu. Kalau percetakan kami itu secara institusi ya, dia nomor 1 di dunia karena dia sipil. Kalau yang lain semua kan dia di bawah negara. Seperti Saudi kan di bawah negara. Kalau ini kan semata-mata yayasan wakaf ini. Maka di Turki juga, di pasar juga, semua orang senang baca Quran Tawafuk ini. Jadi saya sedikit jelaskan juga pada penonton. Quran Tawafuk ini sudah dicetak dari Khairat Nasriyat atau penerbitan Khairat, dan menjadi percetakan nomor 1 terbesar di dunia untuk yang di bawah non negara ya. Kalau Arab Saudi itu di bawah negara. Kalau seluruhnya nomor 2 terbesar, dan sudah jutaan. Al-Quran ini disebarkan untuk kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan Al-Quran, seperti kayak di Afrika dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah kita dengan persahabatan Islam Musmani juga akan bekerja sama gitu dalam menyebarkan Al-Quran ini. Kemarin kita sudah sebarkan sekitar 100 mushaf di Senegal gitu, dengan bantuan daripada Khairat Foundation, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan berwakaf Al-Quran bisa kemudian melalui kita juga, seperti dengan persahabatan Islam Musmani dan juga dengan Khairat Foundation seperti itu.
Terima kasih Ustaz. Ini menjadi salah satu podcast yang begitu sangat luar biasa, mulai dari bicara Utsmani sampai kemudian dakwah di era transisi di zaman Said Nursi, sampai kemudian dakwah Al-Qur'an yang kemudian dicetak daripada pendiri daripada Khairat, ini Ahmad Husref Al-Tin Basak ya Ustaz, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ini menjadi satu podcast yang menarik karena terbatasan waktu. Insya Allah nanti akan kita kembali ke dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Tasyukur hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.